Sama aku di soal nomor 3 WSK Biologi 2019. Buat soal nomor 2-nya nanti nyusul ya. Aku cari soal yang bisa aku kerjain dulu nih. Karena aku mager nyari-nyari yang lain dulu. Jadi karena teman-teman minta, Kak bahas dong. Ya udah aku cari soal yang kira-kira aku nggak mikir buat ngerjainnya. Oke, langsung aja ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu gambar di bawah ini menunjukkan proses pembuatan tanaman transgenik menggunakan plasmid TI dari Agrobacterium. Nah, ini jadi diagram prosesnya atau flowchart-nya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman utuh. Jadi sebelum kita jawab A, B, C, D ini benar atau salah, kita lihat dulu ya diagramnya. Jadi di sini tuh ada TI plasmid. TI plasmid itu dari plasmid agrobacterium. Jadi kan bakteri itu punya sistem pertahanan ketika dia ada di harsh condition, kayak di lingkungan yang tidak mendukung dia untuk tumbuh atau berkembang biak, dia tuh punya plasmid. Nah, plasmid dari agrobacterium itu namanya adalah plasmid TI. Dan kalau teman-teman tahu, agrobacterium itu adalah salah satu jenis bakteri yang dia tuh bisa mengintegrasikan plasmidia ke dalam genom dari tumbuhan untuk membentuk sebuah gal gitu loh. Gal itu kayak sejenis tumor yang ada di dalam tumbuhan supaya nanti tumbuhannya itu bisa menghasilkan suatu metabolit yang dibutuhkan oleh si agrobacterium itu tuh untuk tumbuh di dalam tanah gitu. Nanti jadi dihasilkan senyawa panin kalau nggak salah. Ya sebenarnya benar itu. Nah, di dalam plasmid ini ada, kalau yang dari sini ya, jadi aku ngikutin pembahasan yang ada di soal aja biar teman-teman nggak bingung karena teman-teman masih SMA. Nah, dari soal ini ada plasmid kan, plasmid TI. Jadi dia tuh punya dua daerah, ada tDNA. tDNA tuh yang gambarnya yang dia tuh abu-abu, sedangkan yang whole-nya ini yang merah, yang hitam ini adalah kayak backbone gitu loh, backbone utama dari plasmidnya. Kemudian di dalam tDNA ini, kalau teman-teman melihat yang ada sisi ini yang aku ngikutin jalurnya, disebut sebagai restriction enzyme site. Jadi di dalam sisi ini, kayak sisi restriksi gitu, tempat pemotongan dari plasmidnya. Jadi kan ini kayak sejenis rekayasa genetika gitu loh. Jadi nanti plasmid ini akan dipotong di sisi restriksi ini, kemudian akan disisipkan gen X. Jadi kan gen X ini kayak gen yang diinginkan gitu loh supaya tanaman ini bisa jadi lebih survive kah atau bisa menghasilkan suatu rasa yang lebih enak atau semacamnya gitu. Jadi sebelum menyisipkan gen X, si plasmid TI ini harus dibuka dulu. Nah, dibukanya itu melalui restriction enzyme site gitu. Baru nanti setelah dia dibuka, dia itu akan diligasi oleh gen X. Nah, diligasinya itu atau disambungkannya itu menggunakan enzim ligase gitu. Nah, ketika udah diligasi oleh enzim ligase akan terbentuk plasmid TI rekombinan yang berisi plasmid TI-nya, kemudian rekombinasi dengan gen X yang diinginkan oleh si perekayasanya itu sendiri. Kemudian, si plasmidnya ini akan dimasukkan ke dalam sel dari Agrobacterium tumefaciens. Dan Agrobacterium ini, dia tuh kan kayak by nature-nya, dia tuh akan menyerang tumbuhan kan. Jadi, dia itu akan kayak diintroduksikan atau dibiarkan supaya si agrobacterium itu bisa menyerang tanaman. Nah, di sini tanamannya itu diibaratkan kayak daun gitu. Jadi tanaman yang udah terinfeksi oleh agrobacterium yang merupakan yang punya rekombinan dari gen X ini kayak dipotong-potong gitu. Nah, dia tuh kayak daunnya dipotong-potong jadi disk atau piringan-piringan gitu dan ditumbuhkan di dalam suatu medium yang kayak nutrisi sehingga akan terbentuk kalus. Dan kalus ini
akan berdiferensiasi menjadi tanaman yang utuh. Ini kayak dari proses ini, dari leaf disc sampai transforman Herbarin gene X ini adalah proses dari, ya kayak teman-teman tahu adalah kultur jaringan gitu kan. Dari sel tanaman utuh menjadi tanaman yang utuh gitu. Jadi kalau dilihat dari yang jawaban A, ini teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman yang utuh. Jadi, menurut teman-teman apa? Beneran ya? Jadi jawaban A itu benar. Kemudian kita lihat nih, jawaban B. Keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Nah, bentar, kayaknya aku pernah, ini nggak usah lah ya, sebenarnya udah aku jelasin di sebelumnya tadi sih. Mana lagi? Oh ya udah, aku bahas satu-satu dulu deh. Jadi kan kita tadi bahas kultur jaringan kan. Jadi sebenarnya tuh apa sih kultur jaringan? Nah, ini aku bikin slide-nya dalam bentuk bahasa Inggris ya, supaya mempermudah aja sih. Nah, nanti tapi aku bacain artinya ke teman-teman. Jadi kultur jaringan itu apa? Kultur jaringan itu adalah teknik yang digunakan untuk mempertahankan atau menumbuhkan sel-sel tanaman, jaringan, atau organ-organ tanaman di bawah kondisi steril pada medium kultur yang kayak nutrisi, yang dia tuh bisa kayak promote gitu loh pertumbuhan dari sel-sel itu menjadi terdiferensiasi sehingga akan menjadi tanaman yang utuh atau tisu atau organs gitu. Nah, plant tissue culture ini atau kultur jaringan digunakan secara luas untuk menghasilkan kayak cloning tanaman gitu yang dengan metode yang dikenal sebagai micropropagation. Jadi kan kalau teman-teman tahu, kalau kita ingin memperbanyak suatu hewan tanpa mengalami perkawinan atau semacamnya, dia itu pakai cloning kan. Nah, cloning dari tumbuhan itu disebut sebagai kultur jaringan. Nah, plant tissue culture ini bergantung pada fakta bahwa banyak sel dari tanaman itu mempunyai kemampuan untuk meregenerasi sebagai whole plant atau tanaman utuh yang disebut sebagai kemampuannya itu sebagai totipotensi. Nah, single cell atau sel tunggal dari tanaman yang tanpa mempunyai dinding sel yang disebut sebagai protoplas yang bisa bagian dari daun, batang, atau akar dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman baru pada medium kultur yang diberikan nutrisi tertentu dan hormon tanaman yang dia tuh akan bisa mempromot pertumbuhan dan diferensiasi dari sel tunggal menjadi tanaman yang utuh. Nah, kenapa sih kayak saintis itu melakukan kultur jaringan? Jadi kalau kultur jaringan itu punya beberapa keuntungan nih teman-teman. Jadi keuntungannya tuh produksi dari kayak kopi apa ya, sejenis perbanyakan dari tanaman itu akan menghasilkan kayak karakteristik baik bunga, buah, atau sifat-sifat tertentu yang lebih baik dibandingkan ketika tumbuhan itu perbanyakannya itu dengan cara dia itu melalui biji atau stek atau semacamnya. Dan kenapa dipilih? Karena si kultur jaringan ini bisa menghasilkan tanaman dewasa yang lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lainnya. Karena di dalam kultur jaringan ini kayak segalanya tuh bisa terkontrol, baik dari segi medium, kondisi lingkungan, dan dari segi genetikanya juga bisa dikontrol oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, proses produksi dari banyak tanaman itu tidak perlu menggunakan biji atau tidak perlu menggunakan polinator atau kayak penyerbuk untuk menghasilkan bijinya, karena dia itu benar-benar dari sel gitu loh, sel tanaman yang tanaman tunggal menjadi whole plant gitu. Terus yang keempat, regenerasi dari tanaman utuh dari sel tanaman dapat menggunakan proses rekayasa genetika yang menggunakan TI plasmid tadi.
Terus yang kelima, produksi dari tanaman itu menggunakan tempat yang steril yang memungkinkan mereka untuk mengurangi kesempatan buat mengalami transmisi dari penyakit, terus hama, dan juga patogen. Dengan dia itu mengurangi resiko terjadinya penyakit, maka dari segi pertumbuhan tanamannya sendiri itu lebih baik dibandingkan kayak yang proses perbanyakan tanaman yang tradisional. Terus manfaat selanjutnya adalah produksi tanaman dari biji have very low chances of germinating. Oh, jadi kalau misalkan nih, kalau biasanya kan kalau petani biasanya tuh menggunakan perbanyakan dari tanaman itu menggunakan biji kan. Tapi kalau menggunakan biji itu dia punya kesempatan buat proses germinasi atau perkecambahannya tuh punya kesempatan yang lebih rendah dibandingkan ketika menggunakan kultur jaringan. Kalau misalkan dia melalui germinasi atau perkecambahan kan kita juga nggak bisa mengontrol gitu loh apakah bijinya itu yang digunakan itu punya kualitas baik atau enggak. Bisa aja di dalamnya itu ternyata ada nih bakteri patogen yang bahkan petaninya itu nggak tahu. Terus yang terakhir, oh jadi kalau melalui kultur jaringan itu bisa kayak kita tuh bisa quality control apakah sel yang kita gunakan itu dia tuh bebas dari virus atau enggak. Sehingga dari segi pertumbuhannya sendiri sama kayak tadi yang patogen ini bisa ditingkatkan lagi sehingga dia tuh akan bermanfaat buat hortikultura dan agriculture atau pertanian gitu. Nah, kita lihat dulu dari TI plasmidnya. Jadi komponen dari TI plasmid itu ada yang namanya tDNA region. tDNA region ini terdiri dari left border terus right border. Nah, tDNA region ini dia itu yang akan terintegrasi dengan genom yang ada di dalam tanaman. Jadi nanti ini dipotong dan dia tuh bisa masuk ke dalam genom tanaman ini sendiri, tanaman yang terinfeksi oleh si agrobakterium tadi. Nah, kenapa TI plasmid ini bisa masuk ke dalam tanaman? Buat apa sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada auksin, sitokin, terus opin. Jadi auksin, sitokin. Jadi kalau teman-teman lihat auksin sama sitokin ini kan kayak hormon yang mendorong buat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri kan. Jadi si tDNA region ini dimasukkan ke dalam genom tanaman diharapkan supaya si pertumbuhan dari tanaman itu lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Supaya buat apa? Supaya si tanaman itu bisa menghasilkan ini nih, metabolit ini yang namanya adalah opin. Jadi opin ini adalah kayak sejenis metabolit yang dibutuhkan oleh si agrobakterium di dalam tanah, akan tetapi si agrobakterium ini tidak bisa menghasilkan si opin ini sendiri. Makanya dia itu memasukkan tDNA region dia itu ke dalam si tumbuhan supaya tumbuhannya itu bisa menghasilkan opin buat si bakterinya gitu. Jadi yang masuk ini cuma tDNA regionnya aja ya, bukan whole dari triplasmidnya. Jadi sebenarnya ini nih TI plasmid itu apa? Atau tumor, jadi TI ini kependekan dari tumor inducing plasmid. Adalah plasmid yang digunakan, tapi nggak selalu, sebagai bagian dari perlengkapan atau tools buat genetik rekayasa genetika yang dimiliki oleh Agrobacterium tumefaciens dan Agrobacterium rhizogenes yang digunakan untuk proses transduksi materi genetiknya ke tanaman. Jadi kalau TI plasmid ini dimiliki oleh Agrobacterium tumefaciens dan ada juga yang namanya itu apa ya tadi? Oh bukan. Kalau yang di Agrobacterium rhizogenes ini dia tuh namanya RI gitu. Dan selanjutnya sebenarnya proses ini juga mencakup yang kayak flowchart yang awal tadi sih. Cuman biar nunjukin ke teman-teman kalau yang masuk itu adalah daerah yang ini. Jadi kan ini kan daerah yang gen insertnya tadi kan, yang gen X.
Nah, GNS ini kemudian akan masuk ke dalam sisi restriksi yang ada di dalam plasmidnya dan akan berintegrasi dengan TI plasmidnya. Kemudian dia tuh bisa masuk nih ke dalam genom yang ada di dalam tanaman. Jadi yang masuk itu cuman gen X aja yang ada di dalam tDNA, bukan whole dari plasmidnya. Jadi kan whole plasmidnya itu kan yang warna biru kan, tapi yang masuk itu cuman daerah warna abu-abu sama merah. Itu sih yang pengen aku tunjukin ke teman-teman. Nah, tadi kan aku bilang kalau si apa tadi ya, Agrobacterium tumefaciens itu maksudnya maaf, tumefaciens itu kan bisa menghasilkan gal kan, gal itu sejenis tumor. Nah ini kalau teman-teman mau lihat yang namanya gal, crown gal tumor itu kayak gini, dia tuh kayak sejenis ya udahlah ya kayak tumor biasa yang pertumbuhan selnya tuh masif gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya blots. Blots itu apa? Jadi blots itu adalah sejenis tes yang digunakan untuk kayak mendeteksi nih apakah suatu hasil dari manipulasi molekul baik DNA, RNA, protein itu telah berhasil dilakukan atau tidak. Jadi sebenarnya ada dua metode yang bisa digunakan untuk konfirmasi apakah hasil rekayasa kita itu berhasil tidak, bisa menggunakan elektroforesis, gel elektroforesis atau menggunakan blots. Jadi kalau gel elektroforesis ini ya udah kayak kita tuh pakai gel agar-osa gitu. Tapi kalau yang pakai blots ini kita pakai sejenis kertas tertentu yang dia tuh udah di-embed sama sejenis molekul yang bisa mengenali molekul target yang akan kita analisis. Gitu. Nah, ini nih, deteksi dari molekul transfer. Nah, biasanya menggunakan molekul spesifik atau molekul yang bisa mendeteksi dari molekul target kita. Jadi ada beberapa jenis dari blots. Ada yang namanya shorten blots, northern blots, western blots, sama dot blots. Terus kalau yang shorten blots ini, dia itu bisa mendeteksi DNA spesifik. Maksudnya dari kumpulan DNA itu kita bisa tahu DNA yang kita inginkan itu yang mana. Terus kalau yang northern blots ini dikhususkan untuk deteksi dari RNA. Kalau yang western blot itu dikhususkan untuk deteksi protein yang kita inginkan. Kalau dot blots adalah a small amount of material is applied directly to paper. Oh, berarti kalau dot blots ini bisa mendeteksi dari seluruhnya, dari yang DNA, RNA, atau protein. Terus kita analisis satu-satu. Selanjutnya yang ini adalah shorten blots. Nah, shorten blots ini yang kayak tadi aku jelasin, dia tuh bisa mendeteksi DNA spesifik di dalam campuran dari DNA-DNA yang ada dalam suatu sampel gitu. Jadi tahapan apa aja sih yang ada di dalam si shorten blot ini? Jadi kalau shorten blot itu kan dia pakai kayak sejenis elektroforesis gitu untuk memisahkan DNA suatu individu sebagai DNA yang berbeda lah dari yang lainnya. Jadi kalau di sini tuh deteksinya dia itu pakai paper kan. Nanti elektroforesinya tuh kayak ditempelin ke paper gitu loh, ke paper. Dan di papernya tuh biasanya pakai nitroselulose atau membran seperti nilon gitu. Tapi di dalam permukaannya itu dia tuh udah punya molekul tertentu yang bisa mendeteksi molekul yang kita inginkan. Misalkan kalau di shorten blots ini kan kita targetnya DNA. Jadi molekul yang ada di dalam papernya itu bisa mendeteksi DNA yang kita inginkan. Karena dia itu dilengkapi dengan polinukleotida probe atau oligonukleotida nucleotide probe yang dia tuh bisa mendeteksi DNA ini sendiri. Kemudian DNA target itu akan menempel yang karena dia itu kan probe kan. Jadi dia tuh akan berikatan sama DNA target kita, sedangkan DNA yang bukan target dia tuh nggak akan berikatan sama probe-nya. Makanya nanti di dalam si papernya akan muncul band-band atau pita-pita dari DNA target kita. Terus yang selanjutnya adalah northern blots. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau
Northern blot ini dia tuh sebenarnya sama seperti shorten blot, baik dari segi komponen, papernya, atau kayak ya toolsnya gitulah. Cuman target dari molekulnya tuh beda. Dia tuh pakai RNA target molekulnya. Sehingga dari segi oligonukleotidanya dia itu bisa mengenali si RNA. Jadi yang RNA tidak target atau baik DNA itu nggak akan berikatan sama prop gitu. Dan nanti kalau yang RNA targetnya itu maka akan muncul sebagai band-band yang ada di dalam papernya. Dan selanjutnya adalah Western blot. Sebenarnya sama aja sih antara Northern, Shorten, sama Western blot ini. Cuman yang dibedakan adalah ini si sampelnya. Jadi yang di Western blot ini adalah digunakan specific protein sequence di dalam campuran dari protein. Jadi kalau yang tadi kan kalau yang nukleotida yang shorten blot sama northern blot ini kan dia nukleotida kan karena sampelnya itu berupa RNA atau DNA sehingga dia tuh pakai oligonukleotida atau polinukleotida probe. Sedangkan kalau western blot ini dia tuh kan pakai sampelnya protein. Jadi dia tuh pakai probe yang berupa antibody yang dia tuh bisa mendeteksi protein tertentu yang kita inginkan. Gitu. Jadi nanti probe-nya tuh bisa berikatan sama si proteinnya. Nah, ini sebenarnya perbedaan aja sih antara yang elektroforesis sama yang blood study. Jadi kalau elektroforesis itu kan dia itu memisahkan sampel baik DNA, RNA atau protein itu melalui gel yang terbuat dari agarose gitu. Nah, di dalam sini itu ada matriks-matriks dan pemisahan dari sampel-sampel ini tuh bisa berdasarkan ukuran dia, molecular weight-nya, terus charge-nya atau konformasi dari masing-masing sampel ini. Terus kalau yang di sini, kalau yang ini yang bawah ini adalah deteksi menggunakan blood. Nah, jadi kalau yang blood ini dia tuh pakai yang ini elektroforesis, kemudian ada kertasnya membran transfer. Dia tuh bisa menggunakan membran atau menggunakan yang kertas tadi. Kemudian di sini tuh kan ada probe-nya kan. Jadi kertasnya nanti ditempelin di probe sini. Dan nanti target sampelnya itu akan muncul di dalam paper ini. Jadi kalau yang di sini itu udah bener-bener protein atau sampel yang kita inginkan. Tapi kalau yang di elektroforesis ini kayak semuanya tuh nyampur jadi satu gitu loh. Baik yang kita inginkan atau yang nggak kita inginkan. Terus yang terakhir, yang terakhir itu aku menjelasin tentang PCR. Jadi PCR itu adalah singkatan dari polymerase chain reaction. Jadi ini adalah kayak reaksi berantai gitu yang digunakan untuk polimerisasi. Polimerisasi apa? Jadi yang digunakan buat polimerisasi itu adalah DNA. Fungsinya PCR ini buat apa? Jadi fungsinya PCR itu adalah untuk amplifikasi atau perbanyakan sampel DNA yang kita punya. Gitu. Jadi ada dua jenis PCR nih teman-teman. Ada yang PCR biasa, sama ada RT-PCR. Jadi RT ini apa? RT ini adalah bisa real time atau reverse transcriptase PCR. Gitu. Jadi kalau yang real time itu ya udah kayak PCR-nya, PCR biasa, tapi dia tuh secara real time itu gimana ya? Kayak dari waktu ke waktu itu kamu bisa tahu nih hasil PCR kamu tuh seperti apa. Tapi kalau yang reverse transcriptase PCR itu dia tuh sampelnya, kalau PCR biasa itu kan sampelnya DNA kan. DNA yang akan jadi template-nya dan kemudian akan diperbanyak sebagai DNA lagi. Tapi kalau yang reverse transcriptase PCR, dia itu sampelnya bukan DNA nih, tapi sampelnya itu adalah RNA. Tapi kan kalau PCR ini dia bisa mengkopinya itu atau memperbanyaknya itu dari DNA kan. Gimana caranya biar dia bisa jadi DNA? Nah, fungsinya itu ada di si reverse transcriptase ini atau RT ini. Jadi dia itu mengandung enzim reverse transkriptase yang bisa merubah RNA menjadi cDNA
Sehingga si cDNA ini bisa diperbanyak menjadi DNA yang lainnya. Gitu. Terus kita balik lagi nih ke soal awal. Jadi kan yang tadi jawaban A ini benar ya. Terus kita lihat yang B. Keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Jadi yang kayak aku udah jelasin tadi, yang masuk ke dalam genom tanaman itu cuman yang ada di tDNA aja. Jadi bukan whole genome dari si TI plasmid. Bukan whole genome, maksudnya bukan whole plasmid dari TI plasmid. Jadi jawaban yang B ini salah ya, T dot. Kemudian yang C, masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomic atau analisis shortened blot. Nah, tadi yang udah aku jelasin, jadi PCR itu kan metode amplifikasi kan, amplifikasi dari DNA yang kita punya. Nah, setelah kita punya DNA-nya itu buat apa? Jadi DNA-nya itu bisa kita konfirmasi menggunakan analisis shortened blot. Shortened blot itu kan buat tadi apa? Shortened blot nih aku tunjukin. Shortened blot itu buat mendeteksi DNA spesifik yang ada di dalam campuran DNA. Jadi dengan menggunakan si shortened blot itu, kita bisa memisahkan nih antara DNA yang dari tanaman itu sendiri atau DNA dari gen target kita, gen X ini. Gitu. Kemudian yang D, ekspresi gen X dalam sel tanaman dapat dikonfirmasi dengan RT atau reverse transcriptase PCR, analisis Northern blot, atau analisis Western blot. Jadi kalau RT ini kan dia dari RNA kan. Jadi RNA itu biasanya dia tuh langsung mengarahnya ke protein. Makanya dia tuh dibilangnya reverse transcriptase. Jadi kan kalau yang Northern blot itu tadi, kita lihat nih. Northern blot itu kan dia analisis RNA kan, yang ada di dalam campuran sampel RNA. Sedangkan kalau Western blot itu dia analisis sequence protein spesifik yang ada di dalam campuran protein. Jadi kalau yang jawaban yang D ini benar. Jadi awalnya nanti si sampelnya itu, sampel tanamannya ini akan dilakukan reverse transcriptase PCR. Kemudian kan tadi dalam bentuk mRNA kan sampelnya. Kemudian dia dianalisis secara Northern blot atau bisa juga dianalisis secara Western blot untuk tahu apakah di dalam si selnya ini ada gen X-nya atau enggak. Gitu. Jadi jawaban A ini benar, jawaban B ini salah, jawaban C ini benar, dan jawaban D ini adalah benar. Oke, sekian teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat dan semangat buat belajarnya.